Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kresna Hadi Setiawan dari Universitas IFET. Saya di sini akan membagi sedikit informasi atau sedikit ilmu yang saya ketahui tentang yaitu perawatan sistem rem ya. Yang kita ketahui sistem rem di sini ialah berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan bermotor ya, bukan memberhentikan. Kalau bayangkan saja kalau seumpama lagi jalan mungkin kecepatan 40 km per jam, terus kita menginjak rem terus berhenti kan malah bahaya. Yang belakang-belakang juga kaget terus malah menabrak kita dan terjadi kecelakaan beruntun ya. Tapi yang benar adalah mengurangi kecepatan kendaraan saat melaju. Nah, jadi contoh ibarat kita melaju 40 km per jam, di depan ada rambu-rambu lampu merah, kita kan menginjak rem, tapi kan tidak langsung berhenti, mohon maaf. Berarti kita kan dari jauh-jauh mungkin sekitar 5 meter sebelum atau 6 meter sebelum atau 10 meter mungkin sebelum sampai di lampu merah tersebut kan kita sudah berhenti, karena fungsi rem ialah memperlambat laju kendaraan, memperlambat laju kendaraan hingga berhenti. Di sini sistem rem itu ialah perubahan energi gaya tadi, yaitu memperlambat memperlambat laju kendaraan dan merubah energi yang tadinya rendah menjadi ke suhu tinggi. Karena komponen dari sistem rem itu adalah, mungkin kita sudah mengetahui, yaitu kampas rem. Ya, di kampas rem ini punya mobil ya, ini punya Toyota Kijang, ini punya Daihatsu, maksudnya Daihatsu. Ini di sini kita bisa menemukan material, yaitu di kampas rem ini. Di sini banyak sekali material yang campuran, seperti ada mungkin ada besi, serbuk karbon atau fiber asbes juga ada di dalam sini. Fungsinya ini ialah untuk benda yang bergesekan, benda untuk menahan atau memperlambat laju kendaraan yang bergesekan dengan ini namanya disc brake. Kalian sudah mengetahui semua yang suka otomotif ya. Disc brake ini ialah material yang menempel pada mobil atau motor, tapi berbahan dasarkan besi yang dicetak. Jadi antara kampas rem dengan disc brake, pasti setelah mencapai kilometer tertentu yang itu mungkin sudah mencapai kilometer yang harus ganti kampas rem, pasti yang habis kampas rem dulu, enggak disc brake-nya. Kalau seperti ini ya, ini contoh. Ini setelah kampas rem habis, kampas rem adalah memiliki dua material, yaitu yang depan ini ada asbes atau karbon dan campuran lain-lain. Yang belakang ini sama seperti ini. Jadi kalau ini sudah habis, tinggal ini besi dan besi bertemu bergesekan, pasti akan menghasilkan bunyi yang sangat berisik dan akhirnya sama-sama kalah. Jadi di sini kalau ingin rata kembali, ini harus dibubut. Ya. Makanya kalau kita suka otomotif, kita harus bisa merawat sistem rem pada kendaraan tersayang kita. Contoh mungkin kalau yang bisa bongkar sendiri atau di rumah bisa, motor atau mobil mungkin dibuka kaliper, dicek kampas rem setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Kalau motor atau kalau kendaraan itu jalan terus menerus, karena yang diantisipasikan ini kalau pada mobil seperti ini tidak rata, pasti nanti pedal ya, terlihat, pasti nanti pedal akan terasa nggak halus. Gimana ya caranya? Maksudnya kayak bergelombang. Nah, tidak bisa halus saat kita menekan pedal tersebut, melainkan ada gelombang-gelombangan duduk. Nah, ini karena ini menggesek langsung pada besi, pasti tidak rata. Tetapi kalau masih ada kampas, pasti rata.
karena yang habis akan material yang di kampas ini, bukan besi ketemu besi, tapi kampas ketemu besi pada display. Yang ditakutkan itu, makanya setiap kali mau berpergian atau mungkin mau merawat sistem rem, saat dibuka kap mesin pada mobil ya, jika minyak rem tersebut sudah mulai berkurang dari batas ambang maksimal, kemungkinan ada dua faktor. Satu, kampas rem habis, yang kedua ada kebocoran. Tapi jika cuman berkurang tapi nggak habis, biasanya kampas rem berkurang. Itu dicek dahulu. Kalau sudah mencapai titik limit kampas remnya, jangan ditambahin minyak. Karena saat ditambahin minyak nanti piston akan didorong masuk lagi, pasti minyak pada tambungan rem master atas pasti akan naik lagi dan akan membludak ya istilah. Makanya itu melakukan pengecekan dahulu. Biasanya kalau kampas rem habis itu ada tanda-tanda, yaitu bunyi berisik waktu rem cicit. Itu karena ada di situ besi yang memang sengaja dari pabrik itu untuk ditongolkan berapa mili sebelum habis terkena yang belakang ini, kampas rem yang belakang ini, yang besinya. Itu memang pabrik sudah membuat seperti itu. Jadi terdengar suara berisik, pasti kita akan risih dan kita akan masukkan ke bengkel jika kita tidak bisa mendengarkan sendiri ya. Pasti akan kampas remnya habis karena sudah mencapai limit, sudah ada limiternya di kampas rem ini. Gitu. Untuk display sendiri juga sebenarnya kalau rutin mengecek ganti kampas rem pasti tidak akan jadi seperti ini kasusnya. Nah, ini sudah terlalu terlambat. Ini sudah terlambat. Ini besi ketemu besi. Belakang doang, yang depan nggak apa-apa. Loh, ini kamarnya masih ada yang depan. Atau saya ganti. Ini menjadi kijang, super. Untuk tromol belakang juga sama, hanya bedanya dia menggunakan bukan display, cuma hanya tromol. Gitu. Nanti saya kasihkan gambarnya ya, sama kamarnya dan komponennya mungkin saya masukkan ke video biar lebih jelas ya. Itu sama sebenarnya. Jika memang habis, ya harus diganti, harus mengeluarkan pengecekan itu. Karena kalau enggak juga sama, tromol juga bisa aus, bisa habis. Bahkan yang ditakutkan kalau tromol sudah habis dia akan pecah, bisa pecah. Ini juga bisa pecah. Tapi kalau tromol yang mobil bisa dibubut, yang depan display mobil bisa dibubut. Tapi kalau motor yang belakang mungkin jarang untuk dibubut karena tipis banget. Jadi untuk yang saya kira kalau memang sudah terlanjur aus begini, kalau mobil bisa dibubut selama aman, selama dikira masih aman, masih tebal, berani dibubut bisa. Tapi kalau motor tidak bisa. Maupun display maupun tromol kemungkinan yang mending diganti daripada dibubut. Nah, itu menurut saya, karena daripada resiko nyawa kan lebih penting daripada uang. Nah, mobil mungkin bisa lebih hemat mobil menurut saya kalau berbubut, karena komponen dalam mobil kan banyak, tebel-tebel, besar-besar daripada motor pun sama prinsipnya. Juga ada umumnya master rem, selang rem, piston, master rem, kaliper juga ada, sama seperti mobil. Hanya aplikasinya berbeda, mobil besar, motor kecil. Sebenarnya sama perawatannya. Makanya itu lebih baik kalau memang kita atau saudara-saudara mau berpergian, akan baik kan mesti kan mengontrol minyak rem, minyak kopling kalau untuk mobil, air radiator, oli, itu vital. Karena takutnya kalau terjadi apa-apa di jalan, iya kalau bisa berhenti. Kalau yang berhenti di jalan terus yang belakang tidak bisa menghindari, kita kan terjadi celaka kan, alhamdulillah. Motor pun juga sama. Sebenarnya itu rem juga penting sih. Sekarang kalau rem kemasukan angin dalam selang rem, kita lupa bleeding dan lain-lain, pasti akan terjadinya blok pada sistem rem yang membuat mungkin kecelakaan di jalan, di tol, rem blong, truk itu juga sangat vital sekali karena dia bebannya sangat berat daripada mobil. Gitu. Perawatannya seperti itu mungkin menurut saya. Jadi sering-sering melakukan pengecekan
terhadap sistem rem itu sangat penting menurut saya. Mungkin teman-teman juga jangan mengabaikan karena penting sekali ya. Jadi mungkin seperti itu sedikit dari saya, meskipun banyak kekurangannya, tapi ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.